Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semuanya yang sudah gabung. Atur nuhun Ustadz Aep yang sudah bergabung juga. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berkat ridha Allah juga kita bisa berkumpul bersama-sama semuanya di sini di kajian MPP, kajian mingguan yang insya Allah tujuannya adalah untuk membuat kita semakin istiqomah dan menambah ilmu pengetahuan kita juga. Amin, amin ya robbal alamin. Kita langsung aja nih ke topiknya. Topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai perbedaan waktu dalam menjalankan ibadah sholat ya Ustadz ya. Ini jadi polemik banget nih Ustadz, pro dan kontra gitu ya Ustadz ya. Karena kalau di musim panas tuh Ustadz, jangankan di Eropa Ustadz ya, antara Paris dengan Montpellier aja tuh jamnya bisa berbeda Ustadz. Misalkan di Paris tuh bisa isaknya tuh 23 lewat 23, istilahnya di Montpellier itu masih pukul 23. Jadi memang perbedaannya tuh jauh sekali Ustadz. Dan banyak sekali masalah-masalah seperti ini akhirnya membuat banyak umat Islam tuh kecapean Ustadz pas subuhnya kesiangan gitu kan Ustadz ya, atau jadi bablas tahajudnya, atau contoh lainnya adalah kemarin Ustadz saya pulang dari Paris sampai rumah jam 2 pagi karena saya ngerasa udah tidur Ustadz di mobil. Sampai rumah itu saya langsung di apa ya namanya diborong Ustadz dari mulai Isya, Maghrib, tahajud sampai witir Ustadz. Karena habis itu saya langsung tidur, kayaknya nggak mungkin saya tahajud bangun jam 3. Nah hal-hal seperti itu Ustadz yang membuat kita semakin bingung. Karena kita mendengar adanya fatwa dari seperti MUI-nya Eropa itu yang menyatakan diperbolehkan selama musim panas kita menyatukan jamak takdim. Tapi ada juga menyatakan tidak diperbolehkan gitu Ustadz. Nah kita akan dengarkan bagaimana sih sebenarnya secara fikih Islam ini mengenai situasi kita yang berada di Eropa. Nuhun Ustadz, silakan Ustadz. Baik, keturunan teh, mangga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah semuanya, sahabat, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, berada dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya, sahabat MPP yang dirahmati Allah, insya Allah kesempatan kali ini sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, kita akan sama-sama membahas dan nanti diskusikan terkait dengan waktu sholat. Ya, kita ketahui bersama bahwa sholat itu adalah sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita, dan inilah yang membedakan antara orang yang beriman, karena satu kesatuan orang yang mengaku beriman itu adalah dia tentunya menjalankan rukun Islam. Ya, jadi kita dikatakan orang yang Islam, yang berserah diri kepada Allah sesuai dengan rukunnya kan ada 5. Ya, di antaranya adalah sholat. Ya, kita mendirikan sholat, makanya di dalam Al-Quran itu bahasanya dan dalam berbagai hadis juga adalah aqimus sholat, dirikan sholat. Jadi mendirikan ini lebih dalam maknanya dibandingkan hanya dengan menjalankan atau melaksanakan. Ya, kalau bahasa Arab itu melaksanakan itu menggunakan kata-kata amila ya'mal. Ya. Tetapi untuk sholat itu bahasanya tidak melaksanakan sholat, tetapi aqimus sholat, mendirikan sholat. Jadi bagaimana nilai-nilai sholat itu dibawa ke dalam seluruh sendi kehidupan kita. Ya, kebanyakan memang sholat itu kan di tempat sholat.
atau kita sering disebut dengan, karena di dalam sholat itu ada sujud, maka kita mengenal ada masjid gitu kan. Memang sholat di masjid, tetapi nilai daripada sholat kita bawa ke berbagai kehidupan kita. Karena tentunya hidup kita bukan cuma di masjid, ya, di rumah, kemudian juga tempat kerja, di pusat pembelanjaan, di lembaga pendidikan, kemudian juga di berbagai hal, ya, kita melaksanakan ataupun menjalin kehidupan ini. Maka bagaimana sholat yang kita lakukan itu membuat kita lebih baik. Walaupun pada hakikatnya adalah ketika kita sholat itu, kita yang butuh akan sholat. Ya, makanya kita berikrar ketika sebelum baca surat Al-Fatihah, kan diawali dengan pembukaan ataupun doa iftitah. Ya, doa iftitah dengan berbagai versinya, dan di antara yang biasa banyak dibaca adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata-kata itu sampai disebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Katakanlah bahwa sesungguhnya sholatku, wa nusuki, kemudian juga bagaimana kita berkorban melakukan penyembelihan, sholati wa nusuki wa mahyaya, dan kehidupan ini bahkan kematian kita, lillahi rabbil alamin, ya, itu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dan sebelum itu kan kita juga menyampaikan bahwa ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya, ayat itu ketika permulaan di dalam sholat, ya, ini sedikit kita merenungi bagaimana doa iftitah, karena memang ketika kita sholat itu kan sering, ya, sehari 5 kali yang wajib, ya, kalau rakaatnya sampai 17 rakaat, dan kita berikrar di awal, ya. Dan sama ayat yang tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Saya ataupun aku menghadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat Allah yang menciptakan, menguasai as-samawati wal ardh, hanifan musliman, ya, seraya berserah diri kepada Allah SWT. Ya. Ayat ini kan diawali bagaimana ceritanya Nabi Yuna Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika apa? Ibrahim itu kan dikenal dengan Hanifan, ya, kekasih Allah, dan juga yang Hanif, yang lurus. Ya. Jadi fitrah manusia memang lurus. Ya. Maka ketika apa? Ketika Ibrahim itu uh, melihat bintang, ya, awalnya melihat bintang, dia mengatakan, oh ini mungkin Tuhan. Ya. Kemudian bintang itu kan hanya ada di malam hari, pas siang harinya tidak ada, lenyap gitu kan. Dia mengatakan, masa Tuhan lenyap gitu kan. Dia melihat juga bulan. Ya, bulan lebih terang. Pandangan mata kita lebih terang. Kemudian dia juga menyangka, nah, ini mungkin Tuhan saya, kan lebih terang dari malam kemarin. Tapi pas siang juga kan bulan juga lenyap, dalam artian kalah dengan sinar yang lebih terang, ya, yaitu sinar matahari. Ketika matahari datang, dia mengatakan, nah ini mungkin Tuhanku, ini lebih lebih terang, ya. Pada akhirnya matahari juga kan ketika malam tidak muncul, ya, karena terhalangi dengan bulan, gitu kan. Ya, ini memang di dalam penciptaan siang dan malam, matahari, bulan, itu kan terdapat tanda-tanda, dan ini adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, karena ini berkaitan dengan yang kita bahas sekarang, sholat. Ya, kenapa tadi di awal mungkin disampaikan bahwa ada musim panas, ada musim dingin, ya, berkaitan dengan waktu sholat.
Dan waktu sholat itu berkaitan dengan matahari dan bulan. Ya, ada di sini nawal hisab, untuk perhitungan bulan dan bintang itu kan, dan matahari waktu itu berdasarkan perhitungan. Ya, kalau sekarang kan lebih lebih mudah dan dikaitkan dengan teknologi, ada jam gitu kan, banyak aplikasi. Awalnya itu dari perhitungan munculnya matahari dan bulan gitu kan. Ya. Nah, jadi sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam, begitupun munculnya matahari dan bulan, ini menjadi tanda yang besar bagi kehidupan kita. Dan ini awal daripada bagaimana Nabi Ibrahim itu, dia meyakini akan pencipta segala itu semua. Ya, akhirnya dia menyadari, ya, mungkin tentunya kan dengan petunjuk Allah, Allah berikan petunjuk. Ya, makanya di ayat seterusnya adalah ini wajah wajhiya lillazi fataras samawati wal. Ya, aku menghadapkan wajahku fataras samawati wal ard. Ya, kepada zat Allah yang Maha segalanya. Karena tadi yang menciptakan munculnya matahari dan bulan itu adalah Allah. Nah, dan ini dibaca di dalam doa iftitah ketika kita sholat. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai pengantar bahwa bagaimana begitu erat kaitannya antara keyakinan, kemudian juga tadi matahari dan bulan, ya, dan juga berkaitan dengan sholat. Nah, berkaitan dengan sholat. Nah, baik, mungkin ada sedikit tampilan yang bisa dilihat dokumen. Ya, baik, bisa tampil. Alhamdulillah. Bismillah. Sholat di musim dingin dan musim panas. Nah, ini berkaitan dengan nanti jamak ataupun menggabungkan sholat. Ya, kalau di Indonesia kan sebagaimana yang kita ketahui dan juga alami, normal gitu kan. Ya, inilah mungkin salah satu yang harus disyukuri orang orang Indonesia gitu kan. Ya, jadi normal, kemudian karena berkaitan dengan kehidupan ibadah kita, sholat dan juga puasa itu kan. Ya, karena ibadah yang kita lakukan itu berkaitan dengan waktu kan semuanya. Ya, sholat, kemudian juga puasa kan, puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, terkaitan dengan waktu juga nyambung. Kemudian juga zakat, zakat juga kan ada nisab gitu kan. Kemudian ada haul, ada sampai batasnya, kemudian juga ada 1 tahun, itu kan terkait dengan waktu. Ibadah haji juga sama, gitu kan. Ya, ibadah haji walaupun mungkin uang banyak untuk menuju ke Baitullah, gitu kan. Kan tidak sembarangan. Ada waktunya di bulan Zulhijjah, beberapa saat gitu kan, beberapa hari. Ya, ada wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Begitupun terkait dengan sholat. Ya, jadi sholat ini memang di antara sahnya sholat itu nanti kita memperhatikan waktu. Ya, ada waktu zuhur, ada waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Walaupun sekarang mudah dengan jam, ya, dengan jam. Tetapi awalnya tadi melihat bagaimana perhitungan bulan dan matahari, gitu kan. Karena semua ciptaan Allah, ya, terutama khusus bulan dan matahari itu, memang semua berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Yasin itu kan kita sudah hafal, la syamsu yanbaghi laha an
tudrikal qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahu. Ya, matahari tidak mungkin mendahului bulan dan begitu pun sebaliknya. Ya, makanya ketika apa? Ketika ada, kita mungkin di beberapa kesempatan ya disebut dengan fenomena alam gitu kan. Ketika ada gerhana gitu kan. Ya, di sisi lain itu pun ketika ada gerhana bulan ataupun matahari kan menjadi kebaikan juga bagaimana kita melaksanakan. Ada yang namanya sholat khusuf dan kusuf, sholat gerhana. Ditentukan bagaimana caranya. Nah, jadi la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar. Ya, jadi tidak saling mendahului. Kullun fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan sesuai dengan garis kedarnya. Ini kan tanda-tanda alam ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, di beberapa ayat disebutkan inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam, kemudian juga berputarnya bulan dan matahari menjadi tanda bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang memikirkan, bagi orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Ya, karena memang penciptaan langit dan bumi dan juga di dalamnya ada matahari dan bulan itu adalah tanda yang besar. Nah, di antara berkaitan dengan waktu itu adalah di dalam sholat juga ini bagian daripada rukhsah ataupun keringanan. Ya, Allah itu kan maha kasih dan maha sayang, termasuk di dalam beribadah. Jadi yang memerlukan ibadah itu adalah hamba kita sebagai manusia. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan, walaupun dari seluruh manusia dan jin, dari permulaan yang Allah ciptakan sampai nanti hari kiamat, semuanya satu pun tidak ada yang menyembah, tidak ada yang beribadah kepada Allah, tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan zat Allah. Begitupun sebaliknya. Ya. Ketika semua jin dan manusia dari yang awal penciptaan sampai yang akhir nanti sampai hari kiamat, semuanya tidak menyembah Allah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tidak berkurang. Jadi tidak bertambah dengan diibadahi, tidak berkurang dengan tidak disembah. Jadi yang memerlukan bagaimana kita beribadah itu adalah hamba kita sebagai manusia. Karena itulah tujuan manusia dan jin, tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Maka yang memerlukannya kita sebenarnya, bukan Allah. Ya, maka bagaimana kita sebagai hamba Allah beribadah kepada. Nah, di antara tadi Allah itu Maha Rahman dan Rahim, ada keringanan-keringanan ataupun rukhsah di dalam agama disebut. Ya, keringanan itu adalah bagian bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mengetahui ya, kelemahan dan kekurangan kita, keterbatasan kita, dan Allah adalah Maha Pengampun. Ya, maka bagaimana kita senantiasa terus berupaya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara kebolehan rukhsah itu adalah berkaitan dengan waktu tadi, beribadah, sholat terutama di musim panas ataupun ya di musim dingin, karena nanti berkaitan dengan waktu. Nah, dari beberapa referensi memang tadi di awal disampaikan bahwa ya ada perbedaan, ada kontroversi bagaimana kita menjalankan. Ya, di antaranya adalah majelis fatwa di Eropa, dan ini selaras dengan fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini dikenal dengan ulama kontemporer. Ya, bagaimana peka terhadap permasalahan umat. Ya, maka ada beberapa fatwa memang yang disampaikan
oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, beliau dari Mesir. Nah, di antara fatwa yang selaras ini antara Majelis Fatwa Eropa dan juga Syekh Al-Qaradawi bahwa pada musim panas itu diperbolehkan untuk menggabungkan ataupun menjama sholat. Ya, ada sholat yang memang bisa digabungkan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu kan dua pasang itu. Kalau subuh sendirian, atau menjama sholat maghrib dengan isya ataupun zuhur dengan asar. Ya. Dan kita kenal ketika melaksanakannya di awal disebut dengan jama takdim. Ya. Kalau di akhir ya jama takhir. Ya. Ini baik musim panas ataupun musim dingin. Ya, karena tadi itu ada kayak pergeseran gitu kan. Mungkin ada yang bisa jadi lama, ada yang jadi sebentar. Ya, terkait dengan waktu itu. Ya, jadi berdasarkan fatwa ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan menggabungkan atau menjamak sholat antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, bisa dilakukan di waktu awal. Kalau zuhur dengan asar di waktu zuhur disebut jamak takdim, atau maghrib dengan isya di waktu maghrib jamak takdim juga. Ya, kalau di waktu yang kedua, waktu asar jamak takhir. Jadi digabungkan di akhir ataupun mungkin di waktu isya. Nah, terkait kebolehan ini memang bagaimana dulu ketika di Madinah, baginda Rasul Muhammad SAW pernah menjamak sholat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jama'a Rasulullah SAW. Baginda Rasul Muhammad SAW pernah menjamak sholat baina zuhri wal asri, antara sholat zuhur dengan sholat asyar, wal maghrib wal isya, juga maghrib dengan isya, bil Madinah, ketika itu di Madinah. Fi ghairi khaufin wala mafarid. Padahal kondisi itu tidak dalam keadaan khauf, takut, dalam kondisi peperangan, ya, ataupun dalam kondisi yang hujan yang lebat, gitu kan. Karena di antara dibolehkannya sholat jamaah itu adalah ketika ada yang kondisi yang menyebabkan ketakutan, ya, menyebabkan ketakutan di antaranya adalah adanya peperangan, ya, kondisi tidak aman, gitu, ataupun hujan, karena hujan lebat sehingga menyebabkan aktivitas ataupun yang lainnya ya kurang maksimal. Maka di dalam sholat pun diperbolehkan untuk digabungkan. Ya. Kalau terbiasa sholat ke masjid, kemudian pas selesai sholat hujan lebat, kemudian akan mengganggu, nanti ke masjid lagi, sholat lagi, maka boleh disatukan gitu kan. Nah, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini pernah di Madinah itu tidak dalam kondisi khauf, dalam ketakutan, dan kondisinya aman, dan juga tidak hujan, tetapi beliau menjamak sholat, menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Nah, dalam hal ini Ibnu Abbas bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dan beliau menjawab, ya, bahwa kenapa melakukan itu? Lima fa'ala zalik. Kenapa ya Rasulullah? Ya, menjamak sholatnya. Kaila yukhrija ummata. Ya. Dalam hadis lain disebutkan ma arada li zak. Qala arada alla yukhrija ummat. Ya, Rasul menyampaikan bahwa melakukan menjamak salat itu supaya tidak menyulitkan umatnya. Rasul mengetahui nanti ya ada kondisi-kondisi yang ya, seperti terjadi musim panas ataupun musim dingin, gitu kan. Ya, ini berkaitan dengan waktu. Jadi ketika Nabi ditanya, jawabannya adalah Nabi menginginkan supaya tidak menyulitkan umatnya.
berkaitan dengan bagaimana Allah itu memberikan keringanan, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini dalam hadis Muslim. Ya, jadi berdasarkan hadis ini bahwa dibolehkan menjamak sholat, menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya, walaupun bukan dalam kondisi takut, ketakutan, dalam kondisi yang tidak aman, ataupun bukan hujan, ya tidak hujan gitu kan, dan diperbolehkan. Nah, karena memang pada dasarnya adalah kesulitan itu mendatangkan keringat. Ya, dalam beberapa ayat diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Jadi Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Ya. Jadi Islam ini adalah agama yang kasih sayang, yang tidak menyulitkan kepada pemeluknya. Kan? Di dalam beribadah itu ada keringanan-keringanan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Ya. Jadi amalan yang kita lakukan, terutama ya berkaitan dengan rukun Islam ini kan, di dalam sholat ada keringanan, kemudahan, ya juga di dalam berpuasa, ya bagaimana ibu-ibu teteh-teteh mungkin lebih merasakan, ya, ketika berpuasa sholat kan ada keringanan tidak sholat, ya ketika lagi berhalangan, ya juga dalam ibadah haji, ya ada keringanan dan zakat juga ada, gitu kan. Nah, di dalam kondisi itu semua, ketika ada kesulitan, itu membuat eh, beberapa keringanan di dalam beribadah, rukhsah. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi Allah tidak hendak menyulitkan hambanya. Ya. Jadi kita melaksanakan agama ini adalah dengan semaksimal dan jangan mempersulit diri. Gitu kan. Karena tadi berkaitan dengan kondisi waktu dan juga berkaitan dengan beberapa keadaan. Ya. Karena tadi beribadah itu di dalam beberapa kondisi erat kaitannya dengan kondisi waktu. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesulitan di dalam menunaikan salat itu, ya, pada waktunya bisa dilaksanakan kemudahan-kemudahan dari Allah, dan tentunya itu diambil kemudahan itu bukan alasan ketika kita bermalas-malas. Ya, tentunya kesulitan di dalam menunaikan sholat pada waktunya dirasakan betul, ya, bahwa memang ada masyaqqah, ada kesulitan, ada keterbatasan. Nah, maka hal itu diambil kemudahan-kemudahan dari Allah ataupun rukhsah dari Allah itu, dan pahalanya karena Allah yang memberikan kemudahan itu, yang memberikan rukhsah, ya sama halnya dengan melaksanakan yang sempurna itu kan. Ya, di beberapa hadis itu disebutkan bahwa bagaimana ketika kita dalam kondisi yang normal senantiasa melaksanakan ibadah dengan sempurna, dan nanti ketika dihadapkan pada kondisi yang tidak normal, ya akhirnya mengambil kemudahan, nah maka pahala di hadapan Allah itu sama dengan normal, karena ada kondisi yang membuat masyaqqah ataupun kesulitan. Ya, maka selaras dengan yang tadi, di dalam beberapa kondisi memang diperbolehkan, ya karena aktivitas kita kan keseharian bervariatif gitu kan. Tetapi ini yang menjadi garis bawahi bagi kita adalah bagaimana kemudahan itu dilaksanakan, rukhsah itu dilaksanakan adalah karena memang adanya keterbatasan ataupun adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Ya. Nah, baik. Kemudian sholat itu berkaitan dengan waktu tadi kan. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 103 adalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu, ya terutama sholat ya fardu, yang sunnah juga kan ada yang mengiringi sholat fardu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sholat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya.
Sholat yang difardukan itu ada waktunya sudah ditentukan. Ya. Waktu sholat zuhur itu kan berkaitan dengan ya, matahari, itu kan tandanya dalam hadis itu. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail, tetapi bagaimana di dalam hadis sebagai penjelas daripada Al-Quran itu disebutkan waktu-waktu sholat. Ya, waktu subuh, ya, awal hari kan subuh. Subuh diawali dengan terbitnya fajar sodik atau sampai terbit matahari. Ya. Nah, maka sholat subuh ini juga disebutkan dengan di dalam beberapa keterangan disebutkan dengan sholat fajar itu kan. Ya, sebagaimana dalam uh, Al-Quran surat Al-Isra itu kan disebutkan di sana aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwa salat di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Ya, al-fajr. Jadi disebut juga salat fajar. Ya. Dan juga sebelumnya kan, sebelum salat subuh ada qobliyah ataupun ada sebelum salat subuh. Nah, itu waktu fajar. Nah, terbit fajar. Nah, itu waktu salat subuh kan. Fajar itu berkaitan ya tadi dengan matahari. Kemudian sholat zuhur. Ya. Sholat zuhur itu ketika kita kalau menancapkan kondisi normal, itu kan, ya, maka matahari yang menjadi patokannya. Ketika menancapkan tiang ataupun tanda, kemudian sudah bergeser sedikit bayang-bayangnya, nah itu waktu sholat zuhur. Sampai antara bayang-bayang dengan benda aslinya itu sama itu kan. Kalau benda aslinya itu 1 meter, bayang-bayang 1 meter, berarti sudah tiba waktu asar. Gitu kan. Nah, kemudian waktu maghrib terbenam matahari sampai habis mega yang merah gitu kan. Ketika sudah habis mega yang merah, waktu isya sampai pertengahan ataupun sampai menjelang fajar. Nah, ini kan berkaitan dengan matahari. Gitu kan. Walaupun sekarang mudah ada aplikasi ataupun ada jam. Gitu kan. Nah, jadi di antara eh, sholat itu adalah kita memperhatikan waktu. Ya. Di sini diantaranya waktu sholat maghrib itu kan berkaitan dengan tadi musim dingin dan musim panas itu ya kebanyakan di waktu itu ya waktu maghrib dengan isya yang lama ataupun mungkin yang sebentar. Nah, dalam hadis Muslim itu disebutkan waktu maghrib sejak matahari terbenam ya dan selama terus berlangsung selama mega merah belum hilang. Jadi kalau orang Sunda bilang layung gitu kan. Itu kan merah ataupun ya kemerah-merahan. Sedang waktu sholat isya adalah hingga pertengahan malam. Jadi ketika berangsur-angsur mega yang merah itu hilang waktu sholat isya. Dan di beberapa daerah ya yang ada musim dingin dan musim panas, mungkin mega itu lama hilangnya, bisa berjam-jam. Nah, disinilah bagaimana ada fatwa yang tadi. Karena tentunya fatwa itu tidak sembarangan. Pasti hasil riset kajian bukan bagaimana hukum untuk ditetapkan itu kan. Ya. Waktu-waktu yang telah ditetapkan ini berlaku di negeri yang terdapat malam dan siang selama 24 jam. Ya. Mungkin ada yang 24 jam itu kan normal. Ya. Dan dalam hal ini tidak diperhitungkan panjangnya siang dan pendeknya malam. Mungkin ada yang ketika waktu panas mungkin siangnya kan lebih terasa lama gitu kan, malamnya sebentar. Ataupun mungkin sebaliknya di waktu dingin. Ya, kecuali jika waktu isya tidak cukup untuk menaikkan sholat.
jika tidak cukup, maka seakan-akan dia tidak memiliki waktu. Karena itu waktunya diperkirakan dengan perbandingan negeri Islam terdekat yang memungkinkan untuk menaikkan salat waktu. Ya, jadi nanti ada perhitungan waktu normal, karena jangankan di daerah yang ada musim dingin dan musim panas, ya di Indonesia saja yang ya normal gitu kan, cuaca siang dan malamnya hampir seimbang, ya. Tetapi ada kalanya kan ketika hujan ataupun ada panas gitu kan. Nah, itu berdampak juga. Makanya di dalam perhitungan bulan, ya, awal bulan dan akhir bulan, ya ini terasa ketika ada waktu-waktu yang terasa kita berkaitan dengan ibadah, awal Ramadan ataupun juga dengan awal Syawal gitu kan. Ya kenapa ada perbedaan? Ya, ada yang dihitung, ada yang dilihat ru'yatul hilal. Nah, maka ketika di beberapa kondisi walaupun dengan menggunakan alat tidak nampak, ada disinilah ada ijtihad. Eh, Makanya ada ruang eh, ijtihad itu di sana. Nah, maka di daerah yang normal itu ya 24 jam, ya tentunya bagaimana memperhatikan terhadap waktu sholat ini. Dan di beberapa daerah yang tadi ada kalanya mungkin tidak normal seperti biasanya, maka nanti berkaitan dengan waktu sholat, ya ya memang ini perbedaan ijtihad gitu kan. Ada berkaitan dengan dilihat bagaimana negara yang lebih dekat, ya, dan juga dilihat bagaimana kebiasaan atau mungkin ada batas-batas waktu normal karena sekarang kan ada jam. Nah ini diantara waktu syahnya sholat itu berkaitan dengan waktu. Nah, satu lagi jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika di tempat tersebut tidak terjadi malam dan siang selama 24 jam, mungkin tadi tidak sama gitu kan, antara siang dan malam. Bisa jadi malamnya lebih lama ataupun siang lebih lama. Ya, sepanjang tahun dan di seluruh musim. Ya, jadi sepanjang tahun itu kan juga tidak selamanya panas dan tidak selamanya dingin. Ya, dan itu mungkin berlaku untuk beberapa bulan saja, beberapa waktu saja. Ya. Maka waktu sholat ditentukan berdasarkan perkiraan. Hendaknya memperkirakan dengan waktu yang normal. Mungkin ada waktu-waktu musim yang normal. Nah itu bisa jadi itu yang menjadi perkiraan. Dan juga hendak memperhatikan dengan tadi negara terdekat, ya, yang di sana terjadi silih berganti siang dan malam di dalam tahun tersebut. Ya. Bisa melihat karena memang ya dunia ini kan ya berputar gitu kan. Jadi melihat kepada yang lebih dekat, negara tetangga yang normal, yang terdekat. Jika ternyata waktu sholat Isya itu sangat larut sehingga menyebabkan sangat berat untuk melakukannya, maka disinilah kesempatan ataupun diperbolehkan ya tadi untuk untuk menggabung zuhur dengan asar. Kalau di sini malam kan berarti maghrib dengan isya gitu kan. Ya bisa dijamak takdim berarti kan ya, di waktu maghrib. Kalau memang tadi ya ada masyakoh, ada kesulitan. Ya tadi yang dilakukan baginda Rasul Muhammad SAW di Madinah menjama itu karena ada masyakoh, ada kesulitan. Dan ini menjadi dasar bagi kita sekarang, ya terutama yang hidup di daerah-daerah yang ada musimnya ini gitu kan. Ya, Rasulullah itu menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya, ya tadi di Madinah itu. Karena beliau tidak ingin membuat sulit umat. Jadi Rasul itu kan ketika akan meninggal saja yang diingat adalah umatnya gitu kan. Bagaimana
umatnya menjalankan ibadah. Ya, maka dalam hadis ini pun ketika ditanya sama Ibnu Abbas tadi, ya Rasul menginginkan kemudahan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Di dalam agama ini Allah tidak mempersulit kita. Ya, jadi dimanapun kita berada, ya, tetap semangat menjalankan ibadah. Ya, berkaitan dengan rukhsah keringanan-keringanan itu bisa kita lakukan kalau memang ada kesulitan, ada masyaqqah ketika berkaitan dengan waktu. Ya, itu mungkin jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya mungkin saya juga terkait dengan waktu ataupun musim dingin dan musim panas ini karena selama ini kan hidup di Indonesia, ya, di daerah Ciamis yang waktunya normal, relatif normal, ya, tidak merasakan musim-musim tersebut, ya. Maka selanjutnya silakan kita bisa berbagi, bisa sharing, bisa berdiskusi, menyampaikan mungkin pengalaman-pengalaman teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua di berbagai daerah, dan harapannya adalah supaya kita saling menguatkan, dan tentunya di dalam beribadah ini kan kita terus berupaya lebih baik. Dan tadi walaupun berkaitan dengan waktu kan di beberapa daerah ada perbedaan. Ya, tapi disinilah bagaimana Islam itu adalah agama yang Rahman dan Rahim. Ya, maka kita sebagai pemeluknya harus semangat, harus bahagia, dan juga memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, demikian dan sekian yang bisa disampaikan. Sementara kami tutup dulu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan juga memberikan kekuatan kepada kita walaupun mungkin terutama sholat, ya, ketika musim dingin kan mungkin untuk wudhunya pun dingin, tetapi di sanalah nanti ada fadilah, ada keistimewaan di dalam kondisi kedinginan itu ada keberkahan, ataupun mungkin tidur menjadi lebih nyenyak kan gitu kan. Ataupun musim panas juga itu kan. Musim panas juga ada keberkahan bagi penjual AC mungkin kan. Ya, jadi di dalam kondisi intinya daripada ini semua adalah apalagi berkaitan dengan sholat, ya kita tetap bersyukur, kita tetap beribadah semaksimal mungkin. Allah memberikan rukhsah keringanan-keringanan. Ya, jangan dijadikan alasan bagi kita untuk tidak maksimal, dan di dalam ini semua ada keberkahan dan ada manfaat bagi semuanya gitu kan. Ya, ketika kita mencermati dengan teliti. Demikian dan sekian, ya, sebentar ditutup dulu teh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah turun atas infonya dan ilmunya, Ustadz. Jadi kalau yang saya tangkap, Ustadz, sebenarnya yang paling penting itu adalah niat kita sholat ya, Ustadz, ya sebenarnya ya gitu ya, Ustadz, ya, daripada menyalahkan waktu, akhirnya kita jadi tidak sholat gitu ya, Ustadz, ya, karena isanya kelamaan tidur akhirnya bablas, atau mungkin karena subuhnya terlalu cepat akhirnya yang ada kesiangan gitu ya, Ustadz, ya, padahal sudah ada begitu banyak kemudahan-kemudahan ya, Ustadz, ya. Mengenai pro kontra berarti kembali kepada diri masing-masing gitu ya, Ustadz, ya, istilahnya seperti itu, karena memang sudah ada rujukannya dari Nabi Muhammad, Nabi kita sendiri ya, Ustadz, ya. Baik. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada Bu Idar yang ingin menanyakan. Silakan Bu Idar, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Teh Dini, dan semua yang Waalaikumsalam. hadir. Pertanyaan saya begini, Ustadz, ya juga mengenai waktu sholat, terutama ini waktu fajar. Kalau misalnya kita mau puasa gitu, saya punya kalender yang satu mempunyai ditulisnya 18 derajat, mungkin sudut 18 derajat, yang satu lagi 12 derajat, dan bedanya itu
cukup jauh Ustadz. Misalnya ini fajar untuk hari ini kalau dengan 18 derajat itu jam 3.32, sedangkan untuk yang 12 derajat itu jam 4.01. Jadi bedanya itu ada berapa, hampir 3,5 jam begitu Ustaz. Masalahnya misalnya begini, saya punya teman yang datangnya tidak begitu jauh, misalnya cuma dari jarak 20 atau 25 kilometer. Dan kami biasanya ya bukan bertengkar sih, cuma masa begitu jauh bedanya dari masjid saya gitu. Kalau di masjid sini ya begini, saya bilang. Terus ketika saya lihat kalender itu, saya berpikir mungkin masjid dia memakai yang sudut 12 derajat dan masjid tempat saya sudut 18 derajat. Jadi saya ragu bagaimana yang sudut. Saya tidak mengerti Ustaz, apa yang dimaksud dengan 12 derajat dan 18 derajat itu, dan mana yang harus kita ikuti Ustaz. Begitu Ustaz, terima kasih banyak. Baik Ustadz, silakan. Bu Idar kalau puasa enaknya yang subuhnya telat, maghribnya cepat ya Bu Idar ya. Itu paling enak ya. Bu. Iya. Apalagi sekarang ini. Iya benar. Dulu saya suka gitu tuh nyari kalender keliling dulu mana sih yang subuhnya agak lama gitu. Ya, ini saya Baik punya Ustadz. satu kalender tapi dua-duanya dicantumkan gitu. Hmm, iya iya. Hmm. Baik Ustadz, ini sering terjadi juga nih Ustadz. Kita sering ribut masalah sudut-sudut 18, 12 kayak gitu. Nah, ini apa sih sebenarnya Ustadz gitu. Kalau saya sih gampang aja Ustadz ya. Mungkin mungkin saya orangnya simpel apa gimana nyarinya yang cocok aja lah gitu jamnya itu. Cocokologi kata orang sih. Gimana Ustadz? Silakan. Iya, baik, terima kasih Ibu Idar atas pertanyaannya. Baik, terkait dengan perbedaan waktu itu, ya. Jadi perbedaan itu kan sebenarnya merupakan rahmat. Maka harapannya tidak terjadi pertengkaran gitu kan. Ya, disinilah kita merasakan bagaimana indahnya perbedaan supaya kita saling memahami. Ya, jadi terkait dengan waktu itu, apalagi terkait dengan perhitungan, ya sampai ada derajat-derajat, saya pun ya terus terang kurang begitu paham terkait dengan sudut-sudut itu. Ingat dulu ketika SD belajar matematika ada sudut-sudut paling pusing kan. Nah, tapi saya kira itu kan berdasarkan apa? Perhitungan bagaimana ilmiah gitu kan. Nah, bagaimana ilmiah di dalam perhitungan itu, dan saya pernah merasakan bagaimana terkait dengan perbedaan itu ternyata nyaman bagi kita gitu kan. Ya, ketika dari Indonesia akan pergi ke Madinah itu kan bedanya kan 9 jam ya. Pagi-pagi di Indonesia berangkat jam 6 ya. Kalau di Indonesia itu sekitar 6 jam selanjutnya itu kan zuhur ya. Ya, ternyata kebedaannya kan Indonesia dengan Makkah Madinah itu kan sekitar 5 jam ya. Ternyata pas ke sana kan masih bisa sholat zuhur ya. Jadi tidak usah di pesawat ya, karena itu terasa bagaimana perbedaannya. Mungkin teteh-teteh ibu-ibu juga merasakan bagaimana dari Indonesia ke daerah lain, ke negara lain. Nah, berkaitan dengan perhitungan itu ya, intinya di dalam perbedaan ataupun terjadinya waktu ini ya, kemudahan bagi kita ya, kemudahan bagi kita. Dan berdasarkan perhitungan itu ya, ada yang 12 derajat, ada yang berapa derajat, kita mengambil salah satu ya, mengambil salah satu yang lebih sesuai dengan daerah kita. Ya, maka tadi di dalam pembahasan terkait dengan jamak sholat juga melihat kepada daerah yang dekat ya, kepada daerah yang dekat dengan daerah kita. Kalau memang di daerah kita ada kondisi yang tidak normal ya, saya kira mungkin bisa mengambil salah satunya yang
walaupun tadi mungkin secara keinginan gitu kan, secara keinginan ya mengambil yang lebih cocok, ataupun Kalau untuk ketika puasa di puasa kan ya lebih apa, lebih yang lebih sebentar gitu kan, ya lebih sebentar. Tetapi tentunya diniatkannya bukan bukan karena apa, bukan karena hanya semata-mata ingin mengejar kemudahannya itu, tetapi semuanya kan ada perhitungannya. Dan karena ketika terjadi perbedaan itu, kita ragu mana yang diambil, itu akan terjadi was-was gitu kan. Ya, was-was tahu ya, dan was-was itu ya datangnya dari setan, membuat kita ragu-ragu gitu kan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Udah kita yakin mau mengambil yang mana. Ya, karena saya yakin semua itu derajat-derajat yang tadi ada perhitungan yang akurat, ada secara ilmiah, maka diterbitkan gitu kan. Ya, jadi silakan bisa mengambil, dan itu semua adalah merupakan kemudahan, dan jangan sampai malah jadi apa ya, ada perbedaan, karena yang memutarkan waktu itu juga ya Allah gitu kan. Ya, ketika ketika bahkan jangan sampai ya, ya kita kan hanya berdoa mudah-mudahan ibadah saya, ibadah kalian semua itu kan semuanya diterima oleh Allah. Jangan jangan ada nanti saya yang paling benar. Pokoknya ketika sudah sesuai dengan petunjuk ketentuan yang ada, ya kita lakukan. Ternyata ada perbedaan, ya di sana maka dalam fikih juga kan ada istihad, karena memang waktu ini kan berputar gitu kan, berputar, dan kita tidak berada di satu tempat gitu kan. Ya, Bismillah mengambil salah satunya. Sama juga kemarin kan yang dia Pak, Idul Adha kemarin saja kan di Eropa mungkin hari Ahad ya Teh. Kita di sini hari Senin. Ya kan kita tidak tidak membahas mungkin yang kami yang hari Senin yang diterima, ya, ataupun di sana kami yang duluan gitu kan. Ya, kalau udah ke sana bukan wilayah kita, itu wilayahnya yang memberikan pahala. Ya, jadi ketika kita meyakini satu di antara dua, ya kan, satu atau dua, pilih aku atau dia, ya, maksudnya ya itu pilih salah satunya supaya tidak ada keraguan. Ya, jadi saya kira kalender ataupun waktu yang diterbitkan itu kan sudah secara ilmiah, jadi pilih salah satunya, dan bisa menyesuaikan dengan tadi, berkaitan dengan jarak yang lebih dekat, yang lebih cocok dan memungkinkan. Mungkin itu salah satunya alasannya. Ini lebih dekat dengan daerah ini, ataupun ini lebih lebih mudah untuk dijalankan, dan kita lebih lebih tenang, insya Allah. Demikian mungkin Ibu Ida, mudah-mudahan jawaban saya bisa Ini dipahami. yang dikasih itu untuk satu kota, Ustaz. Misalnya ini yang saya punya ini kalender untuk jadwal waktu di Paris. Dan di jadwal itu ada yang 12, ada yang 18 gitu dalam satu kota, Ustaz. Atau kita boleh memilih tapi dengan konsisten apa begitu, Ustaz? Seperti tadi jawaban Ustadz, kita memilih gitu ya Ustadz ya, yang lebih cocok dengan kita. Misalnya sedang memilih satu masjid, kita memilih itu ya Ustadz ya. Karena yang saya Iya, baca di Indonesia pun Ustadz, misalkan NU dia memilihnya menggunakan 20 derajat untuk subuh dan 18 derajat untuk isya. Itu NU ya Ustadz ya. Jadi pilihannya udah beda, untuk subuh 20 derajat dan untuk isya 18 derajat gitu. Jadi gimana Ustaz? Jadi kita memilih aja kali yang memang kita pilih masjid yang terdekat. Kayak saya selalu milihnya masjid eh, apa Aisyah, walaupun ada masjid An-Nur yang lebih dekat dari saya, tapi saya selalu ikutin jadwal sholatnya dari Aisyah, jadwal puasa dari masjid Aisyah. Jadi saya ikutnya kiblatnya ke sana gitu Ustaz. Walaupun ada perbedaan 1-2 menit gitu ya, sampai 5 menit dengan masjid-masjid lain. Begitu ya Ustaz ya kira-kira. iya. Jadi kita memilih di antara satu itu, dan pilihannya ya betul tadi harus konsisten. Ya, kalau memilih tadi Teteh contohnya Masjid Aisyah, ya apa semuanya dan merujuk ke sana gitu kan. Tidak genti-genti gitu kan. Ya, jadi supaya memudahkan juga. Ya sama dengan halnya waktu di Indonesia juga kan ada itu kan, biasanya ada area gitu kan, ada daerah ini untuk daerah ini. Ya.
Jadi kita memilih yang lebih dekat, dan pilihannya adalah harus tetap supaya memudahkan kita dan membuat kita juga nyaman gitu kan. Jadi tidak ganti-ganti gitu kan. Ya. Jadi disesuaikan dengan daerah, karena perhitungan tadi derajat-derajat itu ya berkaitan juga dengan jarak gitu kan. Jarak eh, ke matahari ataupun ke bulan yang menjadi pusat perhitungan itu, gitu kan. Ya karena tadi ada perputaran itu kan. Jadi silakan pilih satu, dan eh, sebaiknya mungkin tetap ya. Jadi tidak tidak hari ini milih ke sini, besok yang ini gitu kan. Jadi kita nanti itu ada ruang juga bagi setan untuk memasukkan keraguan-keraguan bagi kita. Ya, jadi ya silahkan pilih seperti tadi saya sampaikan gitu kan. Eh, ke masjid ini ya udah, berarti rujukannya itu, dan terus di diikuti gitu kan, berita-berita yang menjadi sumber waktu yang kita ikuti. Ya, jadi memilih di antara itu yang lebih dekat, yang lebih memungkinkan berkaitan dengan tempat kita. Demikian mungkin Bu Ida. Makasih Ustadz. Sama-sama. Baik, cukup jelas ya Bu Ida. Semoga memang kadang-kadang perbedaan derajat-derajat itu membingungkan Ustaz. Makanya akhirnya saya menetapkan ikutin Masjid Aisyah udah dari semuanya, dan memang lebih enak sih kalau udah begitu ya Ustaz ya. Kalender dimanapun juga lebih gampang jadinya gitu. Baik, pertanyaan berikutnya habis ini nanti Teh Neti ya. Sekarang pertanyaan dari Teh Dini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya sekarang di Jabodetabek, Jabotabek ya? Jabotabek apa Jabodetabek? Oh, kali beda. Jabodetabek sekarang Depok termasuk. Jabodetabek, ya Allah, saya orang tua banget berarti ya, sampai udah lupa. Bu Ida aja masih ini update. Sudah panas banget. Suhu bisa 33-34 derajat Celcius. Saya nggak sanggup sholat rawatib, zuhur, asar, dan maghrib karena panas banget. Gimana ya Pak Ustadz? Ada saran gimana ibadah penggantinya? Biasanya nggak absen, rawatib saat sholat fardu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz nih? Jakarta panas katanya. Montpellier juga panas nih teh ini. Nanti bisa 40 sampai lebih mah 41 kadang-kadang. Gimana Pak Ustadz? Iya, baik. Memang kondisi ini kita rasakan ya, terutama tadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya, Jabodetabek. Nah, kondisi ini tentunya kalau saya mengingat gitu kan, ya walaupun mungkin kita ada kalanya terpengaruh dengan apa ya, dengan cuaca gitu kan. Ya ini sekarang kan kondisinya panas, ya udah kita mungkin ngambil ibadah yang memungkinkan, ataupun nah dalam kondisi ini memang pernah di Madinah juga ya, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa pernah kondisi terjadi panas sekali ya, dan Kanjeng Nabi itu menunggu sampai waktu agak agak tidak panas gitu kan. Nah, disinilah bagaimana menyesuaikan di beberapa kondisi dengan waktu. Kalau memang dengan kondisi panas ini ya membuat kita banyak repot ya, maka kita menjalankan yang wajib, terutama yang wajib itu kan. Ya, kalau memang berkesempatan dan tidak repot menjalankan yang sunnahnya, ya bisa ditambah dengan ibadah sunnah. Ya. Dan dalam kondisi panas ini memang hampir merata ya, di Indonesia juga kan kondisinya, dan bisa jadi memang dalam kondisi seperti ini ya yang kita carikan memang kenyamanan gitu kan ya, yang kita cari kenyamanan, dan bisa jadi kenyamanan ini di dalam sholat
ya, terutama sholat ketika panas, ya, itu ada kalanya walaupun kondisinya panas, tetapi Allah memberikan rasa yang lebih gitu kan. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana semaksimal upaya kita untuk meraih ibadah-ibadah yang sunnah, ya, di samping juga yang pentingnya, yang pokoknya, yang wajib. Ya. Jadi saya kira yang memudahkan bagi kita, ya, yang memudahkan bagi kita, kalaupun panas, ya, panas, kemudian kalau saya di sini ada kalanya ini teh merasakan ketika panas itu salah satunya kemudahannya adalah apa? Ketika akan sholat panas, kemudian biasanya dengan wudhu lagi kan apa tuh? Tersegarkan, ya. Jadi saya melihatnya dan melakukannya melihatnya dari sisi itunya, gitu kan. Ya. Di sisi lain memang panas, gerah, tapi ketika akan sholat akan setiap sholat walaupun mungkin ini harus persediaan air, tapi kan air juga tidak terlalu ini. Di sisi lainnya kita sering tersegarkan dengan wudhu gitu kan, dengan wudhu di kondisi panas itu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi terkait dengan tadi itu kan. Jadi yang paling pentingnya kita perhatikan yang wajibnya. Kemudian kalau memang memudahkan, karena memang jangan sampai kita terbebani gitu kan, terbebani dengan walaupun di dalam fikih kan namanya taklif gitu kan. Sholat itu adalah kewajiban bagi yang sudah sesuai ketentuannya, ya, yang sudah masuk syaratnya. Ya. Tetapi di dalam melaksanakannya memang kita jangan sampai ada kesulitan-kesulitan dalam artian seperti tadi. Demikian memang. Baik, Ustadz. Hitung-hitung jadi apa namanya? Tantangannya besar, insya Allah pahalanya besar ya Ustadz ya. Gitu ya Ustadz ya. Baik. Ustadz, mengenai sholat rawatib itu Ustadz, itu kan nggak ada ya Ustadz ya. Ada apa nggak sih Ustadz sebenarnya setelah asar gitu? Atau sebelum asar? Karena saya beberapa kali sholat, itu sunnahnya sebelum asyar gitu Ustadz. Jadi saya bingung. Terus kalau saya nggak ikut sholat sunnah asyar, saya bilang enggak kan nggak ada sunnah di sholat asyar gitu ya. Ada katanya. Ada saya karena nggak enak saya ikutan, tapi sambil sambil bingung gitu ngerjainnya Ustadz. Sebenarnya ada nggak sih Ustadz? Iya, baik Teh, terima kasih. Jadi sholat rawatib itu kan sholat yang mengiringi sholat fardu. Ya. Kalau dilaksanakan semuanya banyak. Dalam artian banyak itu ada yang sebelumnya, ada yang setelahnya. Memang tidak semuanya ada sebelumnya dan ada setelahnya. Jadi antaranya tadi sholat asar. Kalau setelah asar sama setelah subuh tidak ada ba'diyah, tidak ada setelahnya. Ya. Jadi yang ditekankan itu, yang rawatib itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 rakaat. Ya, baik mungkin lebih memudahkannya dari sholat subuh dulu ya, sholat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu yang ditekankan. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi kalau zuhur sebelum dan setelahnya ada itu kan. Kemudian setelah maghrib dan setelah isya. Nah itu yang ditekankan. Nah kalau setelah subuh tidak ada. Kemudian setelah asar juga tidak ada. Ya. Kalau sebelum asar mau dilakukan silahkan. Ya. Hmm. Tapi tidak termasuk yang rawatib yang muakkad gitu. Ya. Juga sebelum maghrib kalau mau dilaksanakan silahkan. Tidak juga ya tidak termasuk yang muakkad. Sebelum isya juga sama. Ya. Jadi boleh saja. Jadi kalau dihitung, kalau ini rajin nih ceritanya, berarti kalau rajin 2 rakaat sebelum subuh, ya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur,
2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Itu ada 8, berarti 8 kedua ada 16. Ya, itu kalau mau dilaksanakan semuanya 16 rakaat berarti sehari semalam. Nah, setelah subuh dan setelah asar tidak ada. Ya. Tapi kalau yang intinya yang Rasul sampaikan 10 sebenarnya. Ya, 10 itu tadi sebelum subuh. Nah, ini yang luar biasa dari sekian sholat sunat rawatib itu yang dahsyat pahalanya memang yang sebelum subuh. Makanya disebut dengan sholat fajar, ya sholat sunat fajar. Dan ini Kanjeng Nabi ketika sedang mukim ataupun tidak bepergian dan ketika sedang bepergian ini tidak ditinggalkan, luar biasa gitu kan. Mungkin kita kan ketika sedang bepergian kecapean kan akhirnya ketinggalan. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh ini, nah ini kan dalam sebuah hadis disebutkan khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sekarang ada orang kaya, siapa itu kan termasuk kalau tidak salah beberapa kurun waktu ke belakang kan termasuk Bill Gates itu kan orang terkaya di dunia itu kan keberapa itu kan. Nah, ketika kita bisa melaksanakan sholat subuh, kita lebih kaya daripada Bill Gates ataupun yang lainnya itu kan. Nah, itu dalam hadis sahih itu kan. Nah, itu harus lebih menggiurkan kita sebenarnya gitu. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, setelah maghrib dan setelah isya ada 10 rakaat semuanya. Nah, kalau tadi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu boleh, ya boleh, boleh dilaksanakan. Tapi tidak juga ya tidak termasuk yang rawatib muakkad gitu kan. Jadi kalau mau dilaksanakan semuanya ada 8 itu, 8 tempat ataupun 8 kali 16 rakaat ya yang ditekankannya yang rawatib muakkad itu 10 tadi, 10 rakaat. Ya, berarti yang tidak ada itu asar ya. Asar itu tidak ada. Ya, jadi cuma subuh, subuh sebelumnya, kalau zuhur sebelum dan setelahnya, kemudian maghrib isya itu setelahnya. Ya, Baik, itu yang rawatib muakkad 10 rakaat. baik Ustadz. Baik. Kalau gitu berarti boleh juga ya sesudah sebelum asar ya Ustadz ya. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Teh Neti. Emang nggak Teh Neti? Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jadi saya juga ada keraguan-raguan, pernah mendengar kan dari salah satu Ustadz, katanya kita boleh berwudu pakai botol kecil air karena lagi di perjalanan atau lagi umroh atau lagi haji karena susah ya untuk kembali ke kamar mandi untuk wudu. Jadi lagi misalkan batal di tengah-tengah kita menunaikan ibadah, sholat atau lainnya. Apakah boleh pakai kaos kaki ya? Jadi ngusapnya kumaha gitu bagaimana kalau boleh pakai kaos kaki wudunya? Dan apakah air wudu itu yang wajib diwudukan itu harus ngucur, harus menetes ke tanah atau tidak perlu menetes, hanya basah saja? Begitu pertanyaan pertama. Dan kedua, jadi boleh ya saya kan kerjanya suka sore, jadi saya suka asar itu ditarik ke zuhur dan maghrib ditarik ke isya kalau setelah di rumah pulang, karena pulangnya pas setelah maghrib di rumah itu. Jadi gitu boleh ya, karena alasan kerja gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan wudhu, ya. Jadi wudhu itu memang secukupnya, ya, secukupnya. Dan makanya di beberapa keterangan disebutkan bahkan baginda Rasul ketika wudhu itu sampai disebutkan airnya itu tidak banyak yang tumpah gitu kan, tidak banyak yang terbuang. Ya, seageng buntut berit, kalau orang Sunda bilang, ya berarti kecil gitu kan, kecil. Yang penting muka ataupun ya semua anggota wudhu terbasuh gitu kan, terbasuh. Jadi ukurannya memang ketika satu botol ya, satu botol apalagi dalam kondisi darurat gitu kan, ya satu botol bisa untuk wudhu ya. Dan bagi orang yang boros mungkin satu botol tidak cukup gitu kan. Tapi ketika dicukupkan ya bisa satu botol juga, bahkan satu gelas juga bisa ya kan. Jadi tergantung kondisinya itu kan. Ketika kondisinya memang
kesulitan air ataupun ya tadi ibaratnya terkait dengan tempat, ya. Nah, kemudian terkait dengan ya wudhu seperti itu, ya. Jadi wudhu secukupnya dan tidak ada pemborosan, memang itu kan tidak boleh ada pemborosan air. Ya, Nabi mencontohkan seperti itu. Bahkan di tempat yang banyak air saja kita harus apa? Itu kan ada keterangan di tempat yang banyak air saja kita harus hemat. Ya, bagaimana wudhu itu kan menggunakan air. Nah, kemudian berkaitan dengan wudhu memakai kaos kaki, gitu kan. Nah, memang ini ada dua pendapat. Sampai dibahas memang di dalam fikih itu kan mengusap itu hoof ataupun sepatu yang bagian dalam, ya. Ya mungkin kalau sekarang kan kaos kaki itu kan. Ya, lebih afdolnya memang dibasuh, tetapi ada yang pendapat juga hanya dia betul dilap ataupun ya jadi air simpan ke mana, ke ini muka telapak tangan, kemudian ya, juga dilapkan nanti ke kaos kaki. Asal ketika apa yang membolehkan tidak membasuh kaos kaki itu diantaranya adalah tadi ketika wudhu yang pertama yang sebelum batal gitu kan, itu dibasuh gitu kan. Ya. Jadi ketika wudhu yang pertama normal, ya, kemudian ketika pakai kaos kaki dengan ya kondisi darurat ibaratnya sulit untuk membuka gitu kan. Nah, di sanalah diperbolehkan untuk mengusap kaos kaki gitu kan. Kalau dalam fikih memang itu mengusap sepatu bagian dalamnya kayak kaos kaki gitu kan. Dan itu kaos kakinya ya harus bersih dan suci gitu kan. Ya tidak ada najis dan tidak ada kotoran. Kalau ketika wudhu yang pertama tadi sempurna, ya maka diperbolehkan. Ya, itu hanya diusap saja, tidak dibasuh gitu kan. Tidak ya, diusap saja. Juga namanya mengusap. Ya, tidak dibasuh dengan sampai basah gitu kan. Ya. Jadi ini terkait dengan mengusap kaos kaki gitu kan. Dalam kondisi darurat diperbolehkan gitu kan. Jadi asal tadi syaratnya adalah ketika sebelum memakai kaos kaki itu punya wudhu, bukan punya wudhu. Ya, jadi tadi kan sudah wudhu yang sempurna. Maka yang kedua ini diperbolehkan untuk hanya diusap saja, tidak usah dilepas. Ya, itu karena dan tentunya di dalam hal ini kan ada perbedaan, ya. Tetapi yang mensyaratkan ya seperti itu, ya. Jadi wudhu yang pertama harus normal dan kondisi kaos kakinya tidak kotor dan juga tidak bernajis utamanya itu kan. Nah, itu terkait dengan wudhu, ya. Jadi secukupnya tentunya, jadi tidak boleh pemborosan, ya. Maka satu gelas ataupun satu botol bisa jadi cukup gitu kan, apalagi dalam kondisi darurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mohon maaf, yang kedua jadi lupa lagi tadi apa? Sholat asar ditarik ke zuhur karena waktu asar saya ada di tempat kerja tidak memungkinkan untuk sholat, dan sholat maghrib saya tarik ke sholat isya karena tidak memungkinkan juga sholat di kerjaan karena saya pulangnya pas waktu isya di rumah itu. Jadi begitu, bagaimana Pak Ustadz? Ya baik, terima kasih. Nah, berarti kalau yang zuhur dengan asar jadi jamak takdim, ya, karena dilaksanakan di waktu zuhur. Kemudian kalau maghrib dan isya jadi jamak takhir. Ya, ini berkaitan sholat jamak, ya, juga berkaitan dengan kondisi ataupun kerja, ya. Di antaranya tadi, ya, itu yang diperbolehkan. Jadi diperbolehkan, silakan berkaitan dengan kerja, ya, berkaitan dengan kerja kan memang ada beberapa kondisi dan bukan daripada tidak sholat, ya memang sholat kan kewajiban kita. Tapi kalau berbicara tentang ya daripada itu kan ya di sanalah kita melaksanakan rukhsah ataupun keringanan itu gitu kan, kebolehan menjamak itu.
ya. Jadi ketika dibandingkan daripada ya dijamak, jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat, sebenarnya kan bisa dijamak. Jadi silahkan ya. Jadi kalau yang zuhur dengan asar berarti niatnya jadi jamak takdim yang diawalkan. Kalau maghrib dengan isya jadi jamak takhir ya. Karena tadi mungkin alasannya adalah sebab kerja, ya kan, sebab kerja, dan ketika kerja ya tidak memungkinkan karena memang ada beberapa kondisi ataupun pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk sholat, maka itu di sanalah ranah ataupun kesempatan diperbolehkannya dijamak gitu kan. Jadi intinya dari keringanan ini kan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dekat kepada Allah gitu kan. Kita kondisi apapun Allah memberikan kemudahan bagi kita. Demikian, jadi silahkan diperbolehkan dalam kondisi ya berarti alasannya itu adalah kerja yang tidak memungkinkan karena memang ada beberapa kondisi pekerjaan yang tidak memungkinkan sholat normal ya hanya bisa mengambil keringanan itu ya. Tetapi kalau tidak kerja dalam kondisi normal ya berarti dilaksanakan sebagaimana normal biasanya. Yaitu masuknya ke dalam kondisi yang darurat gitu kan. Ataupun ya dalam kondisi-kondisi tadi ada masyakoh, ada kondisi yang menjadi alasan untuk dijamak. Demikian Bang. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf satu lagi. Kalau Waalaikumsalam. misalkan Teh Neti, ya, waktunya Teh iya, Neti, halo. Oh waktunya. iya, waktunya. Soal mangga, lain kali Mangga. aja. Iya, masih ada minggu depan Teh Neti. Enggak. Iya, Kalau enggak Teh Neti bisa kirim pertanyaannya ke saya. Nanti iya, saya jawab, nanti Pak Ustadz jawab. Gitu. iya, hatur nuhun mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum menutup ini ada pertanyaan. Mungkin bisa Ustadz jawab singkat. Apakah boleh kalau memang bisa dibikin jamak takdim, sholat maghrib ke isya, apakah boleh langsung sholat tahajud dan witir? Setahu saya Ustadz kalau sholat tahajud harus tidur dulu ya Ustadz ya. Tapi ini kasusnya kayak saya nih, misalkan Ustadz kemarin ya waktu saya pulang jam 2 pagi itu, karena saya ngerasa udah tidur Ustadz di mobil, jadi waktu saya sampai rumah itu langsung maghrib isya tahajud witir gitu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Ini juga mungkin Bu Ida juga ada pertanyaannya seperti itu. Silakan Ustadz, dan ini pertanyaan terakhir ya, nuhun. Baik, terima kasih. Kalau secara waktu normal, ya secara waktu normal memang itu berjalan waktunya adalah maghrib, isya, kemudian ya sholat witir gitu kan. Nah, tetapi kalau lihat secara urutannya, sudah sholat maghrib, kemudian isya, ya secara urutannya kan witir gitu kan. Witir, boleh witir. Dan kalau tahajud memang ya sebaiknya diselangi dengan tidur terlebih dahulu. Makanya jadi tahajud. Ya, jadi tahajud kalau belum sholat, belum diselangi sama tidur, maaf. Jadi masuknya witir berarti kan, setelah isya. Ya, tentunya ketika melihat kondisi ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama yang memperbolehkan dilanjut dengan witir, ya karena isanya sudah dilakukan. Ya, walaupun tadi dijamak. Ya, kalau yang tidak memperbolehkan, ya karena belum datang waktu isanya. Ya, karena isanya tadi hanya dijamak saja, walaupun ya itu kan diperbolehkan. Jadi sholat witirnya ya belum masuk waktunya dalam artian waktu yang normal. Ya, tetapi tentunya ketika kondisi memang di beberapa waktu itu kan tidak selamanya. Saya kira ya boleh. Karena kalau yang namanya capek ya, saya pun malam apa ya teh kemarin habis ada ya capek itu sampai lupa gitu kan, saking capeknya ini udah sholat belum gitu kan. Ada kondisi memang seperti itu ya kan. Ya. Makanya di sanalah ketika kondisi itu kita merasakan ya Allah begitu apa ya, begitu sayangnya Allah terhadap hambanya itu kan. Dalam ibadah ada kemudahan-kemudahan.
Ya kita merasakan ketika kondisi capek itu sampai lupa ini sudah sholat sudah belum, ya karena capek kemudian tidur, pas bangun sudah sholat belum gitu kan, ya sampai. Nah di sana kita merasakan bagaimana ya memang begitu begitu mudah dan Allah memberikan kemudahan dan rukhsah bagi hamba. Nah, jadi berkaitan dengan ini, apalagi memang tidak setiap waktu ya ketika mengambil pendapat, karena secara apa, secara berurutan ya sudah maghrib, sudah isya, ya witir bisa itu kan. Nah itu kalau secara berurutannya, nah di sanalah diperbolehkan, silakan, karena isya saja kan sudah bisa dilaksanakan, ya begitupun setelahnya. Ya kalau dalam sedang berpuasa berarti ada sholat itu ya, sholat tarawih itu kan, itu. Jadi ketika melihat kondisi itu ya mungkin waktu musim yang lama, musim musim panas ya biasanya, ya musim panas, jadi waktu maghrib ke isya lama kemudian dijamak, nah itu diperbolehkan juga beribadah ataupun sholat sunnahnya gitu. Kalau yang tadi kan isya itu wajib gitu kan, ya itu diperbolehkan berarti untuk bisa lah gitu kan, bisa untuk melaksanakan kalau sedang bulan puasa tarawih gitu kan. Kalau tidak berarti kan bisa melaksanakan witir ya. Kalau tahajud memang sebaiknya diselingi dengan tidur terlebih dahulu ya. Ya untuk tahajud. Kalau yang langsung kan sholat isya. Jadi ada dua pendapat ya. Jadi bila bisa dilaksanakan sholat witirnya setelah isya walaupun yang dijamak, karena secara berurutan ya sudah. Yang wajib saja bisa dilaksanakan, yang sunnah kan mengiringi gitu kan. Nah, ada yang tidak memperbolehkan karena memang secara waktu normal belum masuk waktu witir. Karena tadi yang wajibnya kalau yang isya-nya kan ditarik maghrib karena ada kebolehan jamak. Ya, kalau witir kan tidak ada jamak, jamaknya sama apa? Kalau isya kan ada ketentuan jamaknya sama maghrib. Jadi ada dua pendapat itu yang kita ketahui. Silakan bisa dilaksanakan kalau memang kondisinya tadi ya saya kecapean, ya ini mumpung semangat dari maghrib, isya, kemudian witir ya baik juga. Kalau tadi berbicara daripada nanti kecapean dan tidak witir ya lebih baik ketika setelah jamak ya silakan dilaksanakan witir, itu masuk nanti kepada yang memperbolehkan. Jadi ada dua pendapat itu yang kita ketahui terkait dengan waktu sholat sunat yang mengiringi ataupun yang dilaksanakan setelah sholat yang wajibnya dijamak. Demikian deh, mudah-mudahan bisa menjawab dan dipahami. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, jadi banyak sekali sebenarnya kemudahan-kemudahan Ustadz ya buat kita untuk melaksanakan ibadah ya Ustadz ya. Begitu Allah sangat menyayangi umatnya ya Ustadz ya, agar selalu dekat kepadanya. Karena memang, tadi kata Ustadz, sholat itu sebenarnya buat kita ya Ustadz ya, bukan buat Allah. Jadi Allah tuh ngasih kita apa ya, kemudahan buat kita menjalankan ibadah yang memang gunanya untuk kita sendiri gitu ya Ustadz ya. Baik, Teh Neti pesannya aku simpan. Udah aku catat. Ustadz ada nggak 5 menit? Bisa nggak Ustadz? 5 menit aja. Semangat Boleh ya. Ustadz? 6 menit Nanggung juga boleh. soalnya Ustadz. Nanggung soalnya ini biar sekalian aja deh. Pertanyaannya gini dari Teh Neti tadi daripada gantung Ustadz. Kadang saya ketiduran, sudah niat malamnya untuk bangun sholat tahajud dan sholat subuh. Apakah pas bangun waktu itu, lewat dari sholat tahajud dan subuh, dibolehkan sholatnya waktu saya bangun dengan niat sholat kodok karena kesiangan? Maksudnya gimana Teh Niti? Apakah maksudnya kodoknya untuk tahajud gitu? Tahajud bisa dikodok gitu Ustadz. Kalau subuh saya tahu walaupun kita kesiangan begitu bangun langsung sholat gitu Ustadz ya. Tapi mungkin yang dimaksudkan adalah kodok tahajudnya gitu Ustadz mungkin. Iya, Mangga. maksudnya niat kodo dan niat kodo tahajud dan niat kodo subuhnya karena tertinggal lewat tadi udah kesiangan bangunnya gitu loh. Niatnya apa Oh, gitu loh niatnya. oh baik. Baik Ustadz, mangga Ustadz. Ya baik, terima kasih. Jadi sholat itu sesuai dengan ada waktunya. Di antaranya adalah sholat yang wajib gitu kan. Jadi kalau sholat subuhnya kesiangan dan
berarti tidur ya, sebabnya tidur. Ya, ketika pas bangun bangun tidur itu, ya berarti itu waktunya sholat bagi bagi orang yang bersangkutan. Ya, walaupun yang lain ibaratnya kalau di Indonesia kan subuh jam setengah 5 ya, ternyata kesiangan bangunnya jam 8. Ya, waktu sholat subuh bagi yang kesiangan dia bangun jam 8 itu waktu sholat subuh dia. Seperti apa pahalanya? Dia mendapatkan pahala ya seperti biasa karena memang ya kesiangan kan itu tidak diharapkan. Jadi sholat subuhnya pas ketika waktu dia bangun gitu kan. Nah, ketika belum sebenarnya karena kesiangan itu kan itu bukan mengganti ketika subuh jam 8 bagi orang yang kesiangan, ya memang dia bangunnya itu subuh bagi dia gitu kan. Tapi kalaupun mungkin maunya kodok karena yang lain sudah tadi sholat di awal waktu, ya itu ada dua pendapat juga terkait dengan niat itu gitu kan. Kalau niat kodok berarti melihatnya kepada apa? Mengganti karena yang lain sudah sholat, dia kesiangan. Tapi sebenarnya secara hukum ya sholat subuh bagi dia yang kesiangan ketika bangun jam 8 ya itu waktunya dia sholat subuh gitu kan. Jadi niatnya ya seperti biasa niat sholat subuh karena ya bukan kodok kalau bagi dia gitu kan karena memang dia bangunnya itu pas di pas dia bangun itu sholat subuhnya walaupun jam 8 ya karena bangunnya jam 8. Nah itu yang ada kodok itu kan sholat yang wajib ya. Kalau sholat yang sunnah tadi yang walaupun mungkin ada kondisi tadi kan salah satunya adalah Kanjeng Nabi itu tidak pernah tinggal sholat fajar. Ya, memang dalam salah satu riwayat disebutkan, itu kan karena mungkin ketiduran, ya setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah, ya kecuali bagi orang yang dia terbiasa, ya tadi selamanya melaksanakan sholat qobliyah subuh dan kemudian dia kesiangan, maka karena terbiasa, ya dia mengqadha sholat qobliyah subuhnya. Ya. Tetapi ketika bangun memang sebaiknya ketika yang kesiangan tadi bangun jam 8 gitu kan. Jam 8. Jadi yang diutamakan yang itunya, yang wajibnya, sholat subuh dulu. Ya. Kalau terbiasa memang sholat qobliyah subuh dan ya kalau memang orang sudah terbiasa itu kan ketika tinggal ya ada sesuatu rasanya kehilangan. Ya. Kehilangan bisa jadi rasanya lebih berat kehilangan 2 rakaat sholat subuh dibandingkan dengan kehilangan kendaraan ibaratnya gitu kan. Kalau sudah bisa merasakan seperti itu kan luar biasa. Ya, tapi tetap yang dilaksanakan yang wajib dulu sholat subuh, kemudian karena setelah subuh itu kan tidak ada sholat itu, tidak ada sholat sunnah. Tetapi kalau dia terbiasa, itu kan terbiasa dan pokoknya ketika tidak melaksanakan ada sesuatu yang merasa kurang gitu kan, karena sudah terbiasa. Nah, maka boleh setelah subuhnya gitu dilaksanakan. Tapi yang paling penting yang wajib dulu. Ya itu berkaitan dengan ada riwayat memang terkait dengan qobliyah subuh karena dalam semasa hidupnya Kanjeng Nabi memang tidak pernah tinggal itu sholat qobliyah subuh ketika sedang mukim ataupun sedang bepergian. Nah, kalau sholat sunat tahajud ya itu memang tidak ada kodoknya gitu kan. Karena di sinilah salah satunya istimewaan malam itu kan untuk tahajud, siang untuk ada sholat duha. Ya udah, sholat duha saja. Kalau memang tahajudnya ketinggalan, ya ada masih punya sholat duha. Ya berkaitan dengan waktu duha bisa sholat duha. Ya, jadi amalan-amalan yang rutin kita lakukan kemudian ketinggalan, ya Allah Maha tahu atas amalannya. Ya, mudah-mudahan dicatat kebiasaan baiknya itu ya karena dalam beberapa kondisi ketika kita terbiasa berbuat baik, kemudian ada hal yang menghalangi bukan karena kemauan kita, ya Allah mencatat kebaikan yang biasa kita lakukan. Nah, terkait dengan qadha itu, ya, jadi yang utama adalah yang wajib. Kemudian kalau tadi yang sebelum subuh itu terbiasa dilakukan dan ketinggalan dan merasa ada sesuatu yang kurang, ya boleh dilaksanakan setelah subuhnya. Ya.
Kalau kesiangan tahajud, ya siangnya bisa dilaksanakan sholat sunat duha. Kan duha juga bisa maksimal, bisa 2, bisa 4, bisa 8. Ya laksanakan sampai 8 kan. Banyak juga kebaikan. Demikian mungkin teh yang bisa ditanggapi dari pertanyaan Ibu Neti ya. Terima kasih. Baik Ustadz, Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai penghujung kajian kita ya Ustadz. Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga tetap membuat kita semangat ya Ibu-ibu, walaupun musim panas didera dengan panasnya yang luar biasa, apalagi daerah Montpellier itu panas banget Ustaz. Montpellier tuh biasa rata-rata 40 tuh udah sering banget ya. Jadi keluar tuh gosong gitu Ustaz. Makanya jangan kaget kalau kita pulang ke Indonesia bulan Juli tuh bukannya putih tapi malah kulitnya mat gitu Ustaz. Coklat-coklat gitu. Karena ya itu panasnya luar biasa memang. Baik Ustaz. Mohon untuk kesimpulannya dan juga doanya Ustaz bagi kita semua. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih Teh dan Teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang kita semuanya. Sama-sama kita berdoa, dan sebelum berdoa kesimpulannya adalah sholat itu begitu penting bagi kita, ya, dan yang mementingkan, yang lebih berkepentingan sholat adalah kita, bukan Allah. Ya, dan kemudian saya mengingatkan untuk diri saya, ya, simpel saja mungkin, sholatlah sebelum disolat. Ya, jadi sholatlah sebelum disolati, dan kalau bisa terbiasa, kalau apalagi teteh-teteh ibu-ibu ya yang dengan suaminya kan sholat di belakang imam, ya, sebelum nanti sholat di depan imam. Sholat di depan imam kan sudah, ya, tetap semangat dalam kondisi apapun, ya, Allah Maha Rahman dan Rahim, ya, dari berbagai keringanan dosa itu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah. Jadi jadikan kondisi apapun, baik musim dingin ataupun musim panas ataupun musim-musim yang lainnya, itu menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah. Dan kalau tadi mungkin di musim apa, di musim eh, panas, ya, dengan wudhu kan lebih seger. Jadi, makin panas, makin banyak wudhu, makin seger gitu. Jadi bisa kita siasati. Walaupun mungkin di beberapa kondisi kan ketika panas ya kulit makin itu ya, makin eksotik gitu kan. Ya, makin bagus itu kan. Tapi saya kira tidak ada ceritanya di belahan bumi manapun saking panasnya kulitnya gosong, kan tidak ada. Jadi yang ada malah makin bagus. Baik, demikian untuk kajian kita kali ini. Intinya adalah terkait dengan sholat. Jadi mudah-mudahan Allah membimbing kita, menguatkan kita untuk senantiasa mendirikan sholat dan juga keluarga kita. Sebagaimana doanya dalam surat Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya, jadi di sini menggambarkan bahwa yang kita minta kepada Allah bukan hanya diri kita, tetapi zuriyah, keturunan kita. Ya, keturunan kita juga untuk senantiasa mendirikan sholat. Karena begitu berat tantangan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua dan membimbing kita, terutama dalam masa. Demikian mungkin Teh kesimpulannya. Mungkin Baik. kita akhiri dengan doa ya. Ustadz, mohon doa ini Mbak Berta sakit Ustadz, udah beberapa hari ini katanya. Tolong minta didoakan agar segera sembuh Ustadz. Amin. Baik, kita berdoa dan terkhusus kita mendoakan sahabat kita, sahabat MPP ini, terutama Mbak Berta, ya. Jadi beliau sakit kan, kita pun jadi terasa tidak ada yang memberikan pandang gitu. Ataupun siapapun keluarga sahabat kita, ya, yang saya tidak ketahui, kita doakan. Siapapun yang sakit, keluarga, sahabat, tetangga, ya, terkhusus tadi Pak Beta, sahabat di pengajian podcast ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan dengan sakitnya menjadi kifarat, menjadi lebih baik dan naik kualitas kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على حبيبنا وشفينا وظهرنا مولانا محمد آمين يا رب العالمين. حمدا نوعا حمدا شاكرين حمدا في نعمه وفي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم تقبل منا يا رب انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. ampunilah له dosa kami semua ya Rabb. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اغفر ذنوبنا يا رب نستغفرك ونتوب اليك. ولا هما الا فرجته wala maridan illa syafaita. Siapapun yang sakit di antara kami Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Allahumma shfi maradana warham mautana ya rabbal alamin. Wala maitan illa rahimtah wala hajatan min hawaij dunia wal akhirah. Siapapun di antara kami yang mempunyai hajat kebutuhan dunia akhirat Engkau mudahkan ya Allah. Illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa ya akramar rahimin. Allahumma hfadz lana ya rabbal alamin. Ya Allah, lindungilah, berkahilah kami semua dimanapun kami berada. Allahumma hfadz lana ya rabbal alamin. Allahumma rahmataka narju fala taqilna ila nufusana tarfata ain. Wa aslih lana sya'nana la ilaha illa anta. Wa aslih lana sya'nana la ilaha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih, hatur nuhun semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Mbak Berta juga cepat sembuh dan siapapun yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Sehat walafiat semuanya. Ini juga ada bentar lagi banyak yang pulang kampung, Pak Ustadz. Mulai Juli, mungkin kita akan libur mulai tanggal 17 Juli, Ustadz. Kira-kira seperti itu ya, nanti kita bicarakan lagi. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Barakallah, semoga sehat-sehat semuanya. Selamat beraktivitas. Doa juga nih Ustadz untuk Feli nih Ustadz. Adik kita yang kecil akan kembali ke Indonesia ya Ustadz ya. Mudah-mudahan keinginannya bisa kembali lagi ke Montpellier dikabulkan Ustadz gitu. Karena tadi sih udah ngaji juga Ustadz itu. Feli ini adik saya yang paling kecil nih Ustadz ya. Itu aja kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Kita tutup sama dengan baca alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.